Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan semangat ya. Karena kali ini kita akan membahas masih tentang fikih jinayah, melanjutkan pembahasan kemarin pada bagian pembunuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian penganiayaan dalam hukum fikih. Penganiayaan dalam fikih jinayah secara pengertian, penganiayaan dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai definisi penganiayaan. Namun, secara umum, tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan lin atau rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata jarimah dalam larangan syara' yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau ta'zir. Nah, istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata jinayah. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya. Masuk ke jenis penganiayaan. Penganiayaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada penganiayaan sengaja, yaitu orang yang sengaja melukai atau menyakiti anggota badan orang lain, seperti orang yang sengaja memukul kepala orang lain dengan tongkat dan berniat melukai. Yang kedua, penganiayaan tidak sengaja, yaitu perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja mengakibatkan orang lain terluka, seperti orang yang melempar batu ke arah kucing ataupun burung gitu ya, tetapi mengenai kepala orang yang kebetulan lewat. Nah, selanjutnya macam-macam penganiayaan yang terjadi pada anggota tubuh dan hukumannya. Ada 5 macam penganiayaan yang terjadi pada anggota tubuh manusia. Apa saja? Yang pertama, merusak bagian anggota tubuh seperti memotong tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, telinga, mulut, perontokan atau memecahkan gigi, menarik atau mencabut rambut, jenggot, alis, dan kumis, maka hukumannya setengah diat. Nah, yang kedua ada menghilangkan fungsi anggota tubuh. Sementara anggota tubuh tersebut masih ada, seperti membuat mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, dan lain sebagainya. Hukumannya pun membayar diat penuh. Yang ketiga ada syijaj, yaitu melukai kepala dan wajah. Ada beberapa istilah penganiayaan pada kepala dan wajah ini, diantaranya ada damiyah, yaitu melukai kepala atau wajah sampai mengalir darahnya, maka diatnya membayar 1 ekor unta. Terus ada ba'diyah atau badiah, yaitu melukai kepala atau wajah sampai terpotong dagingnya, maka diatnya membayar 2 ekor unta. Yang selanjutnya ada mutalahimah, yaitu melukai kepala atau wajah sampai banyaknya daging yang terpotong, maka diatnya pun membayar 3 ekor unta. Nah, selanjutnya ada simhak, yaitu melukai kepala atau wajah hingga terpotongnya daging dan kelihatan kulit tipis antara daging dan tulang. Diatnya membayar 4 ekor unta. Selanjutnya ada hashimah, yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya, maka diatnya pun membayar 10 ekor unta. Terus ada munkilah, yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya dan berpindah dari posisinya, maka membayar 10 ekor unta. Lanjut ke nomor 4, ada zirah, yaitu melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, seperti melukai perut, punggung, dan lain sebagainya. Hukuman bagi pelaku zirah adalah sepertiga diat. Yang kelima, selain 4 bagian tersebut, yaitu semua jenis penganiayaan yang tidak merusak
atau tidak menghilangkan fungsi dan tidak sampai syijaj atau zirah. Nah, ini masuk kategori nomor 5. Nah, selanjutnya ada dasar hukum penganiayaan. Untuk mengetahui hukuman yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jarimah pelukaan, itu harus dilihat tentang lukanya sendiri. Ada yang terkena hukuman kisos atau diat bila syarat-syarat kisos tidak terpenuhi. Pengertian kisos jarimah agar perbuatan jarimah dijatuhi hukuman atau dibalas timpal dengan pembuatannya. Jadi, dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya kalau mereka menganiaya. Hukuman kisos ini dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Nah, perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Dari firman Allah tersebut, maka jelas sekali bahwa Islam memandang berat terhadap orang yang melakukan kelalaian terhadap jiwa orang lain dengan hukumannya setimpal terhadap pelakunya, yaitu hukuman kisos. Terus lanjut ke bagian kisos. Pengertian kisos berasal dari kata qasasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iktafun yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagaimana pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Nah, dapat disimpulkan, kisos adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, seperti istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kisos dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kisos pembunuhan. Yang termasuk dalam kisos ini adalah hukuman bagi para pelaku pembunuh. Nah, yang kedua ada kisos anggota badan. Sesuai apa yang sudah dilakukan, maka kisos ini diberikan kepada pelaku dengan balasan yang sama. Teruntuk bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan dari korban. Nah, selanjutnya ada hukum kisos. Hukuman mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, sama halnya dengan hukum penganiayaan tadi yang sudah kita ketahui tadi bersama, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang mana melakukan pembalasan yang sama atau serupa. Adapun hikmah kisos, hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Perilaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos, baik yang terkait pada al-jinayat, al-nafsi atau tindakan pidana pembunuhan, ataupun al-jinayah ala ma'dunan nafsi, tindakan pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya, akan menimbulkan banyak efek positif. Nah, yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bagi kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memberikan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang pertumpahan darah. Nah, alhamdulillah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah teman-teman semua paham. Tetap semangat karena Indonesia membutuhkanmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.